Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya menggunakan refresh control di React Native. Jadi kita akan coba untuk buat di scroll view dan juga di playlist. Nah, refresh control itu apa sih? Refresh control adalah sebuah komponen yang digunakan untuk kita itu nge-slide lalu dia itu refresh. Misalkan saja Anda pernah lihat di aplikasi mobile, dia itu ada ini ya, ditarik dulu ke atas baru ke refresh seperti ini. Nah, seperti ini, ditarik dulu ke atas baru ada tanda loadingnya seperti ini. Kita akan buat ini menggunakan React Native, jadi di bagian scroll view dan playlist. Nah, refresh control ini bisa digunakannya itu di mana sih gitu. Jadi dia itu bisa di scroll view atau list view atau di playlist. Jadi kita akan buka command prompt terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membuat project baru. Saya akan beri nama misal refresh, lalu enter. Kita akan tunggu sampai projectnya berhasil untuk dibuat. Baik, projectnya sudah berhasil untuk dibuat. Setelah itu kita pindah directory terlebih dahulu ke refresh ya. Lalu di bagian sini kita akan jalankan projectnya dengan cara yang Android. Tapi sebelum itu saya akan buka di Visual Studio Code pakai code titik seperti ini. Lalu yang Android. Setelah itu kita akan buka terlebih dahulu app.js-nya yang ini. Lalu kita akan hapus dulu semua yang ada di sini di app.js-nya. Ctrl A, lalu backspace. Lalu kita akan pertama buat fungsional komponen. Setelah itu kita akan coba pakai kelas komponen. Jadi ini juga kita akan import React, useState dan useEffect. Lalu kita akan buat komponen baru yang isinya app seperti ini. Lalu saya akan buatkan sebuah view di sini. Jangan lupa kita import view-nya ya. Jadi import view lalu text, lalu saya pengen scroll view. Dari React Native ini kita isikan scroll view sekarang, scroll view. Setelah scroll view kita juga pengen pakai playlist, lalu refresh control. Baik, misal di dalam sini saya akan membuatkan sebuah tulisan dulu deh. Jadi ada sebuah teks header gitu misal. Lalu di sini ada lorem ipsum. Kalau kita simpan hasilnya adalah seperti ini. Kita buka di emulator, kita tunggu sebentar. Masih bundling ya, kita tunggu dulu. Oke, kita udah dapetin ada header dan lorem ipsum di sini. Selanjutnya misal kita isi di sini itu ada refresh control. Kita isi di sini misalkan saja ada scroll view-nya. Jadi dia itu nantinya bisa di scroll gitu idenya. Kemudian view yang ada di sini kita akan beri style flex one agar dia itu bisa menggunakan semua tempat yang tersedia. Kita akan duplikat dulu lorem ipsumnya di beberapa sampai dia tuh bisa di-scroll ya. Nah, seperti ini udah bisa di-scroll ya. Setelah itu kita bisa buat di bagian scroll view ini refresh controlnya. Tapi sebelum itu kita akan perlukan sebuah state dan functionnya. Jadi state ini digunakan untuk apa sih? Nah, pas dia itu nge-scroll ke bawah gitu untuk nge-refresh, kita itu perlu memberikan sebuah kondisi di dalamnya yang isinya true atau false. True itu artinya masih loading, false itu artinya dia itu udah selesai loading. Jadi kita bisa buatkan sebuah state di sini yang menampung kedua keadaan tersebut agar kita itu bisa tahu kapan nyetop loadingnya, kapan nggak nyetop loadingnya. Misalkan aja kita pengen ngambil data ke server gitu. Setelah selesai ngambil data ke server baru selesai untuk stop loadingnya gitu. Caranya itu adalah kita buat state dulu di sini, misalkan aja namanya loading gitu. Atau refresh juga bisa. Lalu set loading. Setelah itu ini useState kita isikan dengan false secara default. Lalu kita bisa gunakan di sini refresh controlnya. Di refresh control ini membutuhkan komponen dari refresh control yang isinya itu adalah refreshing, artinya itu keadaan yang berisikan di dalam state ini isinya itu true dan false. True artinya lagi loading, false artinya nggak lagi loading. Kita copy terlebih dahulu seperti ini. Nah, di sini itu refreshingnya kita ganti jadi loading. Nah, seperti ini. On refresh ini kita bisa kaitkan dengan sebuah function. Jadi
Anda bisa isikan di sini sebuah function gitu. Misal namanya itu ambil data ke server. Lalu kita bisa isikan di sini console.log, misal bip bip ambil data ke server. Nah, ketika dia itu ngambil data ke server, misal sudah selesai, saya ingin agar set loadingnya ini menjadi false gitu. Jadi dia itu selesai untuk loading di sini. Kemudian ini kita akan ubah, kita simpan dulu. Ini kita akan kaitkan ke sini seperti itu. Kita tarik ke bawah, oke seperti itu ya. Lalu kita lepaskan. Kalau kita buka di sini di konsol, maka dia itu udah muncul bip bip ambil data ke server gitu. Kalau misal kita duplikat jadi beberapa gitu, lalu kita reload seperti itu, maka di sini akan muncul banyak sekali ada ininya. Jadi itu sih caranya untuk menggunakan replace control di scroll view. Kalau untuk di playlist itu sama saja, tinggal kita tambahin seperti ini dan function untuk dia itu dipanggilnya yang mana gitu. Jadi misal di sini kita buatin playlist di view ini. Sebelumnya saya akan copy terlebih dahulu ya. Saya akan pisahkan dulu ini. Kita beri nama ini source, lalu ini misal scroll view contoh.js. Tekan di sini lalu simpan. Lalu kita akan hapus dulu semua yang ada di sini. Jadi teks-teksnya ini kita hapus dulu. Lalu di dalam sini kita bisa buatkan sebuah playlist. Jadi untuk data playlistnya itu kita akan gunakan angka aja dulu. Kita bisa gunakan di sini playlist. Lalu kita akan import terlebih dahulu playlistnya. Jangan lupa. Lalu datanya itu dari angka misal saya isi array di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Lalu di dalam sini ada render item. Jadi kita bisa ambil ininya dulu, apa namanya? Itemnya. Masing-masing itemnya ini 1, 2, 3 sampai 6. Lalu saya ingin menampilkannya itu dalam sebuah view yang isinya teks. Yang kita tampilkan yaitu itemnya. Jadi kalau kita simpan, ini kita hapus dulu scroll view-nya biar nggak error ya. Jadi kita cut dulu begitu. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Maka di sini akan muncul 1 sampai dengan 6. Misal saya pengen ada refresh control di sini, tinggal kita tambahin aja di dalam sini ada refresh control yang seperti itu. Nah, begitu kita tutup di sini. Simpan. Lalu kita bisa tarik ke bawah begitu. Jadi kita bisa sama ya, ini ambil data ke server seperti itu. Kalau kita ulangin lagi, maka dia akan mengambil data ke server lalu menghilang loadingnya. Selanjutnya kita akan coba pakai kelas komponen. Jadi caranya itu cukup mirip, cuma penulisan function ataupun state-nya itu berbeda. Jadi kalau kita pakai kelas komponen, kita cut dulu ini. Cut, ini contohnya itu playlist contoh.js. Lalu kita pastekan di sini, simpan, lalu kita buka lagi hub.js-nya. Setelah itu saya akan ubah ini menjadi kelas komponen. Caranya itu bagaimana? Caranya itu adalah kita ganti importnya ini jadi imrsa. Jadi caranya adalah kita ganti importnya jadi imrc seperti itu, import kelas komponen. Kemudian di sini itu kita akan ganti menjadi kelas komponen. Jadi pakai cccs gitu untuk buat komponen baru. Lalu tinggal kita cut aja semua yang ada di sini. Misal di sini ada function gitu. Caranya cukup mudah, tinggal kita ganti ini menjadi arrow function. Seperti ini ya. Nah, seperti itu. Lalu di render ini kita tinggal cut aja. Semuanya ini sama gitu. Gak ada bedanya. Cuma di sini tinggal kita ubah dulu menjadi arrow function seperti ini. Dan ini ubah ganti jadi state-nya. State-nya itu kita isikan di sini loading false. Lalu di sini itu isikan this.state.loading gitu. Kemudian tinggal kita hapus saja deh ini. Nah, ini tinggal kita hapus saja yang fungsional komponennya. Oke, di sini kita ubah ya. This.setState. Ini jadi loading itu false. Nah, seperti itu. Kalau kita ulangin lagi, kita reload begitu. Baik, tadi kita kekurangan tadi this-nya seperti ini. Jadi kalau kita refresh, ini udah bisa ya. Jadi udah bisa ngambil data ke server. Seperti ini juga sama. Jadi yang membedakan itu adalah sintaknya. Untuk scroll view juga sama, tinggal kita
Saya copy dulu ini FJS-nya lalu bawa ke sini. Ini saya namai misal list class.js gitu misal. Pastekan di sini lalu simpan, lalu kita akan ubah ini menjadi scroll view. Nah, kita akan copy dulu yang lama tadi, pastekan di sini seperti itu. Lalu di sini tinggal kita ubah juga jadi kelas komponen. Jadi ini kita akan ubah jadi imrc. Nah, begitu kita buat dulu sini CCS kayak gitu. Lalu ini akan kita pindahkan, ambil ke server ke atas. Sama seperti tadi di sini ya. Nah, di sini kita akan ubah ini menjadi arrow function. Nah, seperti itu. Setelah itu kita bisa ini ganti this.setState. Ini loading jadi false. Ini kita isi loading false gitu. Setelah itu kita bisa isikan scroll view yang ada di sini. Kita cut Ctrl X. Jadi kita cut lagi ini atau hapus. Ini pastekan di sini seperti itu. Kemudian di sini itu kita akan ubah loadingnya ini jadi this.state.loading. Kemudian ini kita akan ganti jadi seperti ini. This.ambil data ke server. Simpan lalu kita coba dulu. Nah, seperti itu udah bisa ya. Jadi kalau kita samping-sampingan gini dengan metronya udah muncul dia. Nah, jika Anda pengen misal ngambil data ke server, Anda juga bisa pakai setState ini. Misal ketika nge-patch data itu, dia itu bernilai true. Ketika udah selesai, di then-nya Anda bisa isikan di sini. Jadi false seperti itu. Jadi dia itu bisa loadingnya itu lebih lama lagi. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton, dan untuk source code-nya ada di deskripsi, Anda bisa dapatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.